Contoh soal 1. Pada gambar di samping, bangun KLMN dan bangun KP sebangun. Jika panjang KL 25 cm dan LM 15 cm, berapakah luas bangun KPQN? Berarti penyelesaiannya, karena dua bangun persegi itu sebangun, bangun KPQN sebangun dengan bangun KLMN, maka sisi KP bersesuaian dengan sisi LM, merupakan lebar dari persegi panjang, sedangkan sisi PQ bersesuaian dengan sisi KL yang merupakan panjang dari kedua persegi panjang. Sehingga perbandingannya sisi KPP dibanding sisi LM sama dengan, sekali lagi, sisi KP dibanding sisi LM sama dengan sisi PQ. Nah, sisi PQ dibanding sisi KL. Berapa sisi KP? Dilihat, diketahui. Sisi KP ditanyakan. Jadi tulis lagi sisi KP. Dibanding LM diketahui 15 cm. Sama dengan sisi PQ. Jadi nanti anak-anak yang ada titik-titik itu tolong diisi. Sekali lagi, perbandingannya sisi KP dibanding sisi LM sama dengan titik-titik, itu berarti isinya sisi PQ dibanding sisi KL. Sisi KP dibanding 15 sama dengan sisi PQ-nya 15, sisi KL-nya diketahui 25. Sehingga KP sama dengan 15 kali 15 dibagi 25. Jadi nanti anak-anak coba titik-titik itu diisi ya, sambil untuk belajar biar bisa memahami perbandingan-perbandingan sisi yang bersesuaian. Sehingga ibu ulang lagi, KP sama dengan 15 kali 15 dibagi 25. Ayo dihitung, ketemu berapa? Oke, hasilnya adalah 9. Yang ditanyakan adalah luas bangun KPQN yang berbentuk persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar, atau sebaliknya lebar kali panjang, karena berlaku sifat komutatif dalam perkalian. Masih ingat apa arti komutatif? Yaitu pertukaran tempat. Maka luas bangun KPQN sama dengan KP kali PQ. Berapa KP-nya tadi? 9. Berapa sisi PQ-nya? 15. Sehingga 9 kali 15 sama dengan 135 cm persegi. Jadi luas bangun KPQN sama dengan 135 cm persegi. Lanjut, contoh 2. Contoh 2 anak-anak, tetap semangat ya. Jangan bosan-bosan dengan matematika. Masih suka uang ya harus suka matematika. Contoh 2. Perhatikan gambar di samping.
segitiga ABC siku-siku di C. Dan CD lurus AB. Jika panjang AD diketahui 9 cm dan BD 4 cm, berapakah panjang CD? Nah, sekarang penyelesaiannya. Segitiga itu kita lepas, kita potong menurut garis tinggi CD, tegak lurus. Kita potong, kita lepas sehingga terbentuk dua segitiga yang sebangun dengan ciri CD-nya sama panjang. Yang berasal dari segitiga yang di atas itu adalah CD berimpit. Sekarang kita putus, kita potong. Penyelesaiannya, perhatikan segitiga ACD, siku-siku di D, dan segitiga CBD, siku-siku di D juga. Kedua segitiga itu sebangun. Dari mana? Diperhatikan sudutnya. Dikatakan sebangun. Sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut C1, sudut D sama dengan sudut D yang asalnya dari segi atas itu berimpit, sudut C2 sama dengan sudut B. Sudah jelas di situ gambarnya ada tanda titik untuk sudut C2 dan sudut B. Karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga ACD dan segitiga CBD sebangun sehingga diperoleh perbandingannya sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu CD dibanding BD sama dengan AD dibanding CD, sehingga diperoleh CD dibanding 4 itu BD-nya, sama dengan AD-nya 9 dibanding CD. Kemudian penyelesaiannya adalah perkalian silang. CD kali CD adalah CD kuadrat sama dengan 4 kali 9. Sehingga CD sama dengan akar 36, yaitu 6. Jadi jelas ya anak-anak? Nanti kalau mengalami kesulitan dipelajari ulang, difahami. Maka panjang CD jangan lupa satuannya apa? Nah, 6 cm. Satuannya cm. Nanti tolong dilengkapi itu ya. Belum ada tulisan sentimeternya, belum ada ketikan sentimeternya. Oke. Cukup contoh 2 atau contoh 3? Nah, lanjut. Contoh 3. Sekarang contoh 3. Jangan bosan-bosan ya anak-anak dengan matematika. Tetap semangat. Jangan kalah dengan orang-orang yang jualan di pasar. Perhitungannya lebih cepat. Oke, contoh 3. Perhatikan gambar di samping. Segitiga ABC. Kemudian ditarik garis DE sejajar dengan BC. Diketahui DE-nya 6 cm. Sedangkan perbandingan sisi AD dibanding DB itu sama dengan 2:1. Panjang DE-nya diketahui 6 cm. Yang ditanyakan berapa panjang BC? Nah, kita misalkan karena perbandingan AD dengan DB itu 2:1, anggap aja nilai perbandingannya N, maka diperoleh AD itu 2N dan DB 1N. Maka perbandingannya sesuai dengan syarat kesebangunan AD dibanding AB, sisi segitiga kecil dibanding sisi segitiga besar yang bersesuaian, sama dengan sisi DE dibanding sisi BC. Sisi DE itu sisi segitiga dari segitiga kecil yang sejajar dengan sisi segitiga yang besar.
BC. Sehingga diperoleh 2N. 2N itu sisi AD dibanding AB. AB itu adalah AD ditambah DB. 2N ditambah 1N sama dengan 6 cm dibanding sisi BC. Lanjut, 2N per 3N sama dengan 6 per BC. Atau 2N dibanding 3N sama dengan 6 banding BC. Sama-sama N-nya disederhanakan sehingga N dibagi N habis, tinggal 2 dibagi 3. Bukan habis istilahnya, N dibagi N 1. 2 dibanding 3 sama dengan 6 dibanding BC. Selanjutnya perkalian silang, 2BC sama dengan 6 kali 3 atau 3 kali 6. Sehingga BC sama dengan 18 dibagi 2. BC sama dengan 9 cm. Oke? Nah, untuk berikutnya saya kira Ibu kira cukup 3 contoh. Nanti kalian coba beri beberapa soal. Diusahakan masing-masing soal waktunya 3 menit, maksimum 5 menit. Seperti biasanya. Sudah tidak asing lagi. Bu Fat kalau pesan satu soal 3 menit sampai 5 menit. Jadi kalau ada 4 soal waktunya 12 menit sampai 20 menit. Oke, tetap semangat ya anak-anak. Coba perhatikan untuk soal latihannya. Nanti silakan dikerjakan di buku latihan. Jika masih merasa kurang banyak, bisa diambil dari buku-buku paket atau buku-buku yang lain yang telah dipinjami dari sekolahan melalui perpustakaan kalian. Semangat, tetap sehat, tetap belajar, tidak boleh bosan-bosan. Oke? Untuk latihan soal perhatikan berikutnya. Ini anak-anak soalnya ada 4 ya. Dicoba untuk melatih diri sesuai pesan Bu Fatihah 12 menit sampai 20 menit. Sukses selalu. Mudah-mudahan kita semua keadaan sehat dan tetap semangat. Meskipun tidak bertatap muka tapi masih bisa mendengarkan suaranya Bu Fatihah. Sekian, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Salam sehat dari jauh.